الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخودات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sababu su'il khotimah, sebab mati dalam keadaan jahat atau ketinggalan iman, halaman 21. Jadi su'ul khotimah ini terbagi dua lah, artinya mati dalam keadaan buruk kesudahannya. Itu dalam keadaan dua, pertama berat, yang kedua setengah berat. Ada dapang yang ringannya, cuma setengah berat lah. Setengah beratnya artinya taringan daripada yang berat tadi. Ada yang dianggap ringan, walaupun ringan ini berat juga, yaitu su'ul khotimahnya adalah menjadikan orang tersebut sampat dulu tarasai azab di akhirat. Itu disebut su'ul khotimah yang kelas nomor 2 lah. Nah, su'ul khotimah yang berat, nah ini na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau kita masuk neraka itu kekal di dalamnya, kadada harapan keluar. Padahal kita orang Islam, KTP Islam, anak bini Islam, seorang Islam, bahkan patuh lagi lawan bubuhan guru para ulama misalnya. Tapi sekali meninggal dunia, bah di akhirat diadili, ternyata kita su'ul khotimah dan kekal sekalinya di neraka. Kakawanan bubuhan Fir'aun, Qarun, iblis. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik kita di sini. Yang nomor 2 tadi pang na'udzubillah aja sama aja juga. Mun kawat tuh berdahulu pada Nabi masuk surga. Jadi sebenarnya kita ini pasti berdahulu pada Nabi. Umat Nabi Muhammad ini pasti berdahulu pada Nabi. Nabi terdudi sidin kada mau masuk kecuali sudah umat Rasulullah sabarataan masuk, umat sidin masuk barataan. Itu memang perhatian Nabi kayak itu. Sababu su'il khotimah, nah sabab mati kita dalam keadaan kada bagus. Idza kana al-'abdu, apabila seorang hamba itu ba'alif lam, berarti orangnya paham agama lah, paham agama, mengerti benar tata cara sembahyang, mengerti tata cara baudu, mengerti. Lalu orang yang paham agama ini mu'jiban bi ta'atih, arti mu'jiban itu rasa bangga dengan taat yang ada di dirinya, dengan ibadah atau amaliyah yang ada di dirinya, itu mu'jiban. Rasa kagum, tapi kagumnya lawan diri. Merajinnya aku lih ya, mak pintarnya aku lih, mak bagusnya suara aku lih, mak pasihnya aku lih. Nah, tapi ini dalam hubungan beribadah. Amun dasar misalnya waktu baca ramin, ibadah lan baca ramin perkara yang mubah aja. Lalu mau bungasnya aku leh, itu lain ujub, itu lain perkara ujub, ini perkara ibadah. Ada kawa dipadahkan jelik mendasar bungas. Ya kalau mah jeliknya aku leh, itu mendustai paksanernya. Nah, ini lain babnya lagi nih, ini bab beribadah. Kita berisi kelebihan di pintangan ibadah. Mah banyaknya aku lih anunya baca tasbih hari ini, bah banyaknya aku baca Quran hari ini. Nah, ada rasa kagum dengan diri karena melihat diri tadi ada kelebihan, yaitu pintangan ibadah. Nah, ini ujub narannya. Jadi apabila seseorang hamba kagum dengan dirinya bi taati, sebab ibadahnya, nah satu
Yang kedua mutakabbiran ala khalqih, menyombongkan diri dengan menghinakan makhluk yang lain. Nah, jadi menganggap makhluk lain tadi nomor 2, nomor 3, inya nomor 1. Nah, ini mutakabbiran ala khalqih namanya. Rasa taharat saurang pada orang, bahasa Banjarnya. Rasa talabih saurang pada orang. Ini pun karena melihat keadaan diri seorang bisa kelebihan. Nah, kalau ini pintangan berbagai macam sisi. Bisa kelebihan di dirinya karena sugih, lalu mahinakan yang miskin. Atau kelebihan di dirinya karena alim, mahinakan yang bungol. Atau kelebihan di dirinya karena fasih, mahinakan yang kada fasih. Atau kelebihan di dirinya karena misalnya bibinian cantik atau tampan, lalu mahinakan yang muha kayak yang menurutnya kada bagus, dan lain sebagainya. Atau mahinakannya orang yang jabatan tinggi kepada jabatan yang rendah. Ini disebut mutakabbiran ala khalqih. 2 sudah. Nah, mumtalian azamatan, dan hatinya penuh dengan perasaan rasa besar, rasa mulia. Hatinya merasa inya itu mulia, atau hatinya berisi perasaan wajar aku dimuliakan. Mumtalian azamatan, bahkan yatlubu minal khalqi, inya menuntut makhluk, menuntut orang lain, ayyuwaffu, bahwa orang lain menunaikan huquqahu, akan hak-haknya. Nah, aku ini orang besar bang, wajar aja aku dihormati, dicium tangan, bolak-balik, fotokopi, wajar aja aku didahulukan. Bila ada acara-acara, aku bang orang mulia, wajar aja aku. Nah, wajar aja aku ini, nah ini termasuk ada perasaan rasa mulia atau rasa besar. Inilah yang disebut sombong yang tersembunyi narannya. Jadi kada kerasaan, kada sombongnya, cuma ada perasaan seorang tuh wajar dimuliakan. Nah, kebalikannya tawadu, seorang bisi perasaan kada layak dimuliakan. Nah, ini tawadu. Itu pun tawadu zahir hanya. Jadi inya menuntut bubuhan makhluk, hamba-hamba Allah yang lain, ayyuwafu, asalnya yuwafuna, masuk an amil nasab, dibuang nunnya. Nah, ayyuwafu huquqahu, bahwa orang-orang yang di sekitarnya tadi menunaikan hak-haknya. Wala yuwafi, sedangkan inya pang kada menunaikan huquqahum, akan hak-hak orang-orang di sekitarnya. Inya haja minta hormati, menghormati orang kada. Inya haja yang hendak minta dahulukan, tapi lawan orang bahkan menjejak-jejak misalnya. Nah, wajar aja aku didahulukan, jago pang pimpinannya aja, aku pang jabatan tinggi, nah karena jabatan. Aku bang alim karena ilmu, aku bang sugih wajar aja dimuliakan, didahulukan karena harta. Nah, ini yang disebut yang nomor 3, perasaan mulia. Nah, jadi 2 lah, 3 sudah. Pertama, memuji diri karena banyak ibadah. Yang kedua, menghinakan makhluk karena seorang lebih dari makhluk. Yang ketiga, rasa mulia sehingga wajar dihormati orang. Nah, 3 ini nah. Sedangkan inya wala yuwafi huquqahum, inya lawan orang kada bujur-bujur menjalankan hak-hak orang. Jadi kita nih ada hak, tapi ada juga kewajiban kita. Ternyata kita menuntut hak kita aja, kada menunaikan kewajiban kita terhadap orang lain. Nah, maka pahada, maka kesimpulannya orang ini, nah pahada orang nangka ini, nah hadal abdu, pahadal abdu, maka hamba yang seperti ini yukhsha alaihi,
dikhawatirkan, ditakutkan atasnya menimpa. Ditakutkan menimpa atasnya su'ul khotimah. Nah, mati dalam keadaan buruk. Jadi bisa sebab karena sugih sekalinya membawanya kepada su'ul khotimah. Sebab karena berisi keahlian, kepintaran, kecerdasan membawanya kepada su'ul khotimah. Sebab suaranya bagus, lagunya bagus membawanya kepada su'ul khotimah. Sebab ilmunya tinggi, gelarnya banyak membawanya kepada su'ul khotimah. Apabila kada baguru yang membimbing masalah urusan keimanan, urusan masalah hati. Nah, ini jelas sudah kita ya, kalau jadi hati-hati. Bukan berarti kita tadi meninggalkan ibadah, meninggalkan berusaha, kada memperbaiki syariat, kada, tetap aja coba hati-hati. Jangan sampai sesuatu syariat yang di diri kita atau ibadah di diri kita menjadikan kita yang tak salah perhatian ya kita lawan Tuhan. Wal'iyadu billah, dan kita berlindung dengan Allah, titik. Nah, jadi berlindung dengan Allah. Makanya kita disuruh minta oleh guru sekumpul. Guru sekumpul ujar guru Bangil. Dalam sehari semalaman ini ada minta pertama, inna nas'aluka taubah wal maghfirah. Karena banyaknya orang yang berdosa tapi kada berpikir minta ampun, bertaubat. Dan minta maghfirah, keampunan Tuhan. Taufik minta juga, hidayah minta juga. Sebab bila Tuhan kada memberi, biar parak benar lawan majelis ilmu, kada kawa kita hadir. Bila Tuhan kada memberi. As'aluka taubah wal maghfirah wal taufik wal hidayah. Apa lagi? Wal istiqomah. Nah, istiqomah itu minta aja lawan Tuhan. Tuhan kada memberi, iya cungol-cungol tinggalan tuh. Wayah pembukaan, wayah panangahan, takana singgahnam juga kena penutupan. Penutupan itu gini lawang juga. Kada kawa istiqomah. Mun Tuhan kada memberi, maka kita minta istiqomah. Imbah itu pulang wa ikhlason niyah. Niat kita ikhlas. Tuhan juga yang memberi itu. Mun Tuhan kada memberi, biar kitab 10 lamari gono-gono kitabnya sekolah sampai ke aras sana. Mun Tuhan kada memberi ikhlas, kada kawa ikhlas. Malah bertambah jauh dari Allah. Jadi ibadah yang kita gawe bisa menjadikan kita bertambah jauh dari Allah bila salah satil ya kita. Tak salah satil. Wa in kana, dan jika ini kisah bahasa lah. Wa in kana, dan jika adalah idza fa'ala, apabila seseorang mengerjakan. Siapakah orangnya? Bini-bini ke laki-laki lah. Bila inya mengerjakan maksiatan, satu kemaksiatan. Itu pahala fi'il madhi yang pertama lah. Langsung timbangan pulang itu pahala tuh langsung timbangannya loh. Ada kada huwa di situ? Bacongol kada ada, berarti domir tersembunyi itu nerenya huwanya di situ. Biar huwa kada ditulis tetapi ada huwa di situ. Biar kada disambat gawian tuh tetap baik kita paham ada yang menggawi ya kada. Nah, wa in kana idza fa'ala, asalnya idza huwa fa'ala itu asalnya. Apabila seseorang tadi memperbuat maksiatan objek kada. Maf'ul bih. Kenapa kada balik lam aja? Karena umum. Maksiat apakah? Kalau balik lam kan taksis maksiat tertentu. Karena ini umum, maka kada balik lam maksiatan. Kanahu sedikit aja kalau setemat. Sekilas info. Nah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Apabila seseorang mengerjakan satu maksiat, tarahu, dan engkau memperhatikannya, orang tersebut bakian, hal keadaannya menangis-nangis imbah menggawi maksiat. Hazinan, sedih, hal keadaan orang tadi sedih, menangis, cucuron banyu mata imbah menggawi maksiat tuh. Munkasiran, hatinya model kayak pacah-pacah, hambur-hambur tuh bang. Hati itu pacah aja kita. Ketahuan aja di muhabian.
Orang imbah menggawe maksiat tapi nya dapat hidayah kumaha pina mandam, pina sedih, menangis, kadada rasa gembira karena imbah menggawe maksiat. Asa hancur hatiku jah. Nah, hancur karena menggawe maksiat, bukan karena ditinggalkan pacar kadang. Atau karena hancur hati karena kehilangan harta kada. Tapi karena imbah menggawe maksiat, rasa hancur hati. Nah, dzalilan, bahkan dirinya dianggapnya hina. Inya menganggap dirinya hina. Rasa kada pantas lagi aku ini hina aku ini. Aku pang menggawe dosa. Nah, ya tatarahu, bahkan dia bersimpuh ala arjuli solihin, di kaki guru-gurunya yang soleh-soleh. Dinyatakannya bahwa inya hina benar imbah menggawe maksiat. Wa yazuruhum, si orang tadi wa yazuru mailangi, berkunjung, belajar untuk memperbaiki diri mereka hum kepada guru-guru yang soleh-soleh tadi. Mu'tarifan, hal keadaannya mengaku bitaksir, banyak kekurangan ilmu sehingga banyak gawian salah. Karena taksir, arti taksir itu banyak kada paham tentang urusan ilmu yang fardu ain. Taksir narnya. Kenapa kada ikhlas? Wajar banget belajar. Taksir. Kenapa kad salah baudu? Ada belajar bang. Taksir. Maka orang tadi ya zuruhum, mailangi guru-gurunya, hendak memperbaiki diri, hendak mengakui bahwa seorang itu banyak kesalahan, banyak kekurangan, lalu mau belajar. Nah, fahadha, maka orang nang kaya ini walaupun imbah menggawe maksiat yurjalahu husnul khotimah, diharap yurja ninto ada harapan lahu inya mendapatkan husnul khotimah. Nah, jadi orang menggawe maksiat itu bisa harapan dapat husnul khotimah bila ipiknya yang kayak tadi, menangis, merasa salah, sedih, merasa hina, asa hancur hati berkeping-keping. Nah, biasanya kita kada kayak itu. Bila imbah menggawe maksiat kada kayak itu. Yang rasa hancur, rasa sedih itu bila kehilangan duit kah? Hanya ada rasa hancur, rasa sedih. Tinggalkan bini kah? Hanya rasa hancur, rasa sedih. Nah, padahal yang bujur itu ketika kita mengerjakan maksiat lalu ada perasaan hina, rasa hancur, rasa sedih. Nah, mengakui seorang banyak salah sehingga bahkan bersimpuh di kaki guru-guru yang soleh-soleh. Wa yazuruhum, dan mailangi lawan guru-guru, mu'tarifan bitaksir, karena mengakui seorang banyak kekurangan lalu hendak belajar. Fahadha, maka orang yang kaya ini yurjalahu husnul khotimah, ada harapan, tuh arti yurja, ada harapan husnul khotimah. Nah, yang tadi pangnya kada menggawe maksiat, beribadah jagawiannya, cuma ditakutkan inya tadi suul khatimah. Adan ini menggawe maksiat diharapkan dapat husnul khatimah, kan belayan deh. Harusnya kan secara hukum normal dulu yang kemungkinan husnul khatimah tuh orang beribadah. Dan yang kemungkinan suul khatimah mati jahat tuh orang yang bermaksiat, itu secara normal. Kayak itu harusnya, tapi kenyataannya kebalikannya. Bisa terjadi orang beribadah dikatakutkan dapat mati jahat. Karena yang tadi alasannya, karena inya sombong, ujub dan lain sebagainya. Jadi hati-hati benar. Hati-hati benar. Mun kita belum tahan, bujur-bujur tahan. Belum lagi kita dikawam menganggap bahwa makhluk itu kadada berataan, kada usah betampai Mbak Amalia. Mun kita masih melihat Umar adalah Umar, jangan betampai Mbak Amalia. Kada usah mudah kayak piraga hendak memberi contoh aja. Bila ada orang menggawi kena dapat jua seorang pahala aja, kada usah. Malah seorang hilang pahala hangus. Itu gawian orang-orang wali. Yang betampai itu, mereka itu betampai hakikatnya kada betampai juga. Itu orang wali.
Orang wali itu walaupun di tengah orang banyak tetap mereka dalam menempuh jalan kesunyian, itu orang wali. Namun kita hanya rimba dipuji orang, padahal niat tadi mulai rumah hendak memberikan pelajaran supaya orang menurut mencontoh, lalu jadi contoh. Hanya orang menjangangi memuji sudah ganal hidung, karena kita masih memandang Umar adalah Umar, Ahmad adalah Ahmad. Apalagi takana yang mengiyoto latifah, lain Umar lain Ahmad, latifah. Maka cantik bener pulang mau kata kisah tuh bang, yang asalnya surah Qul Huwallah lagi langsung tak Al-Baqarah langsung, yang surahnya berpanjang gara-gara tahu latifah ada jadi makmum di belakang. Nah sembunyikan amal ibadah kita. Kalau kita sayang lawan amal, umur kita kada tahu, siapa tahu mati muda, lalu membawa amal ibadah kada ada amal, cuma hangus terbakar sudah gara-gara ya itu tadi, gara-gara idza talabta, apabila engkau mencari qari'an, orang yang ahli membaca Quran. Qari itu ahli membaca Quran, pintangan membacanya ahli, tajwidnya pas, qiraatnya, bacaannya fasih, suaranya bagus, itu qari namanya. Nah, idza talabta qari'an, apabila engkau mencari seorang qari, wajadta, maka engkau akan menemukan ma la yuhsa, kada kehitungan. Jadi qari ini tuh mun kita hendak mencari qari kada kehitungan, apalagi wah ini banyak sekolah qari. Jadi banyak aja qari ini tuh. Mun kita hendak menjadi qari mudah karena gurunya banyak. Dan bila engkau mencari qari ma la yuhsa, wajadta ma la yuhsa, engkau akan menemukan kada kehitungan. Wa idza talabta tabiban, bila engkau hendak mencari dokter, wajadta katsiran, engkau pun akan menemukan banyak. Karena apa? Sekolah dokter itu ada. Jadi tiap tahun meluluskan dokter belain kok tuh kesannya. Nah, banyak aja. Dokter umum, spesialis, dokter hidung, lengkap aja. Sampai dokter bulu katiakin ada ini. Dokter kecantikan kah? Pokoknya kayak apa supaya katiak itu glowing aja tuh. Ada juga dokternya mah ini. Ya kalau lengkap bener. Dahulu lagi katiak yang model kayak tampurung hangit. Dilip pakaian. Bakarudung 3 lapis. Bila keluar rumah, wah ini mbah glowing ya, baju yang you can see ini tuh. Artinya you can see, kamu bisa melihat no marah ya kan no. Adalah glowing ini berbahaya ya kalau. Wa idza talabta faqihan, apabila engkau ingin mencari orang yang ahli fikih. Faqihan itu ahli fikih. Wajadta mithla dzalik, engkau pun akan menemukan seperti itu, banyak juga, katsiran juga. Apa hukumnya ini? Banyak yang tahu bisa menjawab. Apalagi mau di Facebook pian. Tulis saja apa hukumnya ini, banyak tuh komen. Karena apa? Banyak benar yang ahli fikih, yang paham, yang kada ahli gini pada ahli ini. Berataan rata-rata yang komen itu dasar pada ahli aja. Padahal kada paham juga. Cuma tang handak aja komen ya kalau. Yang tua-tuan kada paham komen. Nah. Jadi mun hendak nyawa tuh di sini hendak mencari orang ahli fikih, wajadta mithla dzalik, karena ada sekolahannya. Ada sekolahannya. Masuk pesantren. Belajar fikih mulai dari Fathul Qarib, terus Fathul Mu'in, Fathul Wahab, sampai makin yang melibar itu banyak benar, ada sekolahannya. Wa in talabta, dan apabila engkau mencari
Man orang yadulluka 'ala Allah yang memberi petunjuk akan engkau menuju Allah, wa yu'arrifuka dan orang yang memberitahukan akan engkau bi'uyubi nafsika dengan aib-aib diri engkau, lam tajid engkau sulit menemukan. Kita tuh batamu bailang ke rumah guru mencari guru yang menyambat kita bungul tuh ngalih. Kebanyakannya memuji kita, maambung kita. Maha pintarnya deh pian, maha pintarnya anak pian, maha bagusnya, harus lagi sekolah menyambung. Supaya gelar ilsi sudah, supaya gelar apa benarnya lebih pada ilsi. Nah, amun kita bailang ke rumah guru nyambat bungol pian ini kada ada kayak itu. Ya kada. Nah, apalagi datang yang berbulang loh menyambat kita bungol maka ada maginnya kada ada juga. Ngalih benar mencari yang kayak itu. Jadi idza talabta man yadulluka 'ala Allah, jika engkau mencari orang yang menunjukkan akan engkau menuju Allah, wa yu'arrifuka dan memberitahukan kepada engkau bi'uyubi nafsika dengan aib-aib yang ada di diri engkau, falam tajid engkau tidak akan menemukan illa qalila melainkan hanya sedikit. Ada Jepang cuma ngalih mencarinya, ada tapi ada qalilan sedikit. Kenapa sedikit? Ya memang dasar sedikit. Sebab sekolahannya tuh dasar kadada. Adalah bacaan pernah bertulisan sekolahan saking bungul adalah. Ada. Yang ada sekolahan tuh berpintaran ya. Sekolah bila lulus jadi orang bungul adalah. Nah. Fa in dhafarta, tetapi jika engkau beruntung, in dhafarta jika engkau beruntung bihi menemukan seorang guru yang menunjukkan engkau akan aib-aib diri engkau, tuh bihi maksudnya handap aja cuma panjang artinya. Idza dhafarta apabila engkau beruntung bihi dengan menemukan seorang guru yang menunjukkan kesalahan-kesalahan engkau, aib-aib engkau, tubihi, maka fa'amsikhu, maka engkau peganglah guru tersebut kuat-kuat. Amsik tuh kuat-kuat, ikuti kuat-kuat, bikilta yadaika dengan kedua tangan engkau, artinya jangan sampai talapas ya kita. In aratta antunsara, jika engkau menghendaki tunsara, ditolongi Tuhan. Jika engkau hendak ditolongi Tuhan, fakun, maka jadikan diri engkau kulluka keseluruhannya, zahir batinnya, dzullatan dalam keadaan hina. Nah, jadi yang pertama tadi, bila engkau beruntung batamuan seorang guru yang memadahi aib-aib kita, nah jasidin famsikhu bikilta yadaika, maka peganglah kuat-kuat dengan kedua tangan engkau. Satu, habis kisah. Nah imbah nih itu pulang in aratta tunsara, jika engkau ingin ditolongi Tuhan, maksudnya dibukakan hijab. Fakun, hendaknya engkau kulluka, diri engkau itu seluruhnya dzullatan, duduk di kehinaan, di kehambaan. Sembahyang cangkalai banyak lagi pada orang, tapi tetap inya memandang dirinya seperti orang yang dahulu yang belum sembahyang. Dahulu lagi belum sembahyang rasa hina. Kada bisa apa-apa, aku dasar hina. Dihinakan wajar karena aku pengulir. Imbah sembahyang tetap wajar jadi dihinakan. Karena inya melihat kada pernah merasa baisi sembahyang ninto. Sembahyang ninto kebaikan dari Allah. Dahulu lagi miskin dihinakan orang, wajar miskin bang. Nah sekarang imbah sugih tetap inya memandang dirinya miskin. Karena yang ada yang beratan ini seluruhnya ninto tetap dalam pandangan hatinya menjadi milik Allah. Kada pernah inya duduk di kursi sugih itu, kada pernah. Duduk di kursi ahli ibadah kada pernah. Walaupun orang melihat inya tuh ahli ibadah, orang melihatnya sugih, tapi perasaannya dzullatan, hina.
Nah, bila orang tuh ada memujinya, mau pujian oleh ibadah aja. Nah, ujarnya salah alamat. Tapi nya kada bocap, dia tak ulihing aja. Kada usah aja pandir, wah nyamun ini kada usah, berdiam aja. Mun pandir lain tuh sudah gelagat. Senyum aja, maaf jenis sugihnya, alhamdulillah senyum aja. Maafian alimnya senyum aja. Nah, tapi inya tetap melihat dan menyadari, sekurang-kurangnya menyadari nang keadaan seorang hina. Apabila hinanya salawasan, dahulu wahini sampai kaina hina. Napa garang hinanin tuh? Kada pernah ada baisi apa-apa dahulu wahini sampai kaina hina kada. Kada pernah kawa ba apa-apa dahulu wah ini kaina ai sembahyang 2 rakaat tadi Bang, ibadah yang banyak tadi Bang, pun urang nangai, pun urang. Yang banyak harta di rumah tuh Bang, pun urang. Nang saurang Bang tetap hina sabahari kalanya sampai kaina. Nah, ini disebut kesadaran hati, minimal kesadaran hati, disebut duduk di kehambaan nernya. Qala Allah Ta'ala dalilnya. Jadi mun hendak Allah menolongi kita, selalu membukakan hijab lawan kita, nah maka duduklah di kehambaan. Nah, pada dalilnya qala Allah Ta'ala walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatan. Nah, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatan. Sungguh Allah menolongi engkau, menolongi kalian waktu perang Badar. Waktu itu kalian dalam keadaan hina. Ya kan waktu perang Badar tuh Nabi dengan pasukannya itu jumlah sedikit. Sudah terpukul, sudah hendak kalah, sudah. Maka kada ada lagi yang hendak diandalkan, itu kada ada lagi. Dasar perasaan sudah kalah aja. Kada ada lagi perasaan rasa jaga, kada ada rasa banyak senjata, kada ada, memang senjatanya kada ada lagi. Imbahan itu pulang pasukan sedikit dalam keadaan lemah pulang. Yang hanya ada adalah pian aja lagi Tuhan naina. Ini mau kami ini hina beratan pian aja lagi. Nah, waktu dalam keadaan yang kaya itu nasarakumullah, Allah menolong pasukan bubuhan perang Badar bu Nabi nih. Nah, sama nang kaya kita. Selama kita masih ada yang kita ikuti, Allah belum mau bujur-bujur batulung. Maksudnya belum mau bujur-bujur batampai lawan seseorang hamba. Jika inya masih ada yang diikuti di dirinya, beribadah, inya pegang ibadah tadi, maka belum bujur-bujur Allah membukakan hijab lawan orang itu. Kalau inya berpegang dengan ibadahnya. Maksud berpegang itu apa? Rasa berisi ibadah. Maksud kada berpegang Pang, kada ada merasa berisi ibadah. Waktu pangulir semalam hina, apa yang diandalkan? Setelah beribadah tetap hina, kada ada juga yang diandalkan. Nah, ini yang disebut kada berpegang narannya. Nah, jadi amun hendak nyawa jer Imam Ibnu Athaillah dibukakan hijab, ditulungi Tuhan, dapat madat. Nah, maka jadikanlah diri engkau seluruhnya, kulluka seutuhnya, biar orang Banjar sebutuhnya, dullatan dalam keadaan hina. Nah, pada dalilnya tadi walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. In aradta an tu'ta, apabila engkau hendak diberi oleh Allah sesuatu hajat engkau. Nah, ini pulang yang kedua, mun hendak Allah memberi engkau satu hajat engkau, fakun kulluka fakhran, jadikan diri engkau seutuhnya fakhran, fakir. Jadi mun dasar kita duduk di kepakiran, diberi orang dengan pemberian anugerah. Ada juga orang yang duduk ada di fakir, tetap diberi Tuhan juga, itu lanjuran. Kada usah kita mihriakan orang kada sembahyang sugih, kada usah bahiri. Mun itu kada sembahyang aja payu bener dagangannya, aku yang sembahyang timbul kada payu lagi aja. Nah, kada usah bahiri. Biasa janin tuh kada biasa, karena Tuhan tuh kada menilai hamba dengan tingkat kesugihannya, kada dinilai Tuhan.
Malah makin sugih makin ganal karena bebannya di akhirat makin lama hisapnya. Makanya hidup tuh mengkawa kadosa bisa mobil. Tapi bila kita hendak kau berbuat, nah itu aja. Itu aja kadang ngalih. Paham lah pian? Nah. Yang bisa mobil bang ya Pak, sadarkan hati bahwa aku kada pernah berisi. Nah, yang kulihat nih, yang ku ikutin ini pun orang, tapi jangan disambat. Nah, apalagi ditulis Facebook, ditulis Facebook foto mobilnya, ini pun orang jasa nakai aja. On minta. Nah, dalilnya bahwa kita bila fakir diberi oleh Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Maksudnya pemberian Allah hanya untuk orang yang berisi perasaan fakir terhadap Allah. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.